Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ika Pramesti dengan NIM 2021 030 3065. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ragam bahasa. Yang pertama, ada pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan berbicara, teman bicara, yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dengan kata lain, ragam bahasa adalah variasi yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada dalam masyarakat, seperti umur, pendidikan, agama, bidang kegiatan dan profesi, latar belakang budaya daerah, dan sebagainya. Adapun pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada Basman 1990 yang mengatakan ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, teman bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang kedua ada Dendi Sugono 1999 yang mengatakan sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia, tumbuh dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tidak baku dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Yang terakhir ada Fishman 1968 yang mengatakan suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Selanjutnya ada pentingnya belajar ragam bahasa. Ragam bahasa yang merupakan bahasa yang telah digunakan oleh bangsa Indonesia sebelum Belanda menjajah Indonesia. Namun, tidak semua orang menggunakan tata cara atau aturan yang benar. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri yang tidak sesuai dengan ejaan. Begitu juga dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang berbagai bahasa cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh, yang akhirnya dapat diterapkan dan dapat digunakan dengan baik dan benar, sehingga identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan hilang. Selanjutnya, penyebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa muncul seiring dengan munculnya perubahan dalam masyarakat. Perubahan tersebut berupa variasi bahasa yang digunakan sesuai kebutuhan. Karena banyak variasinya, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bahasa, muncul suatu mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini disebut dengan ragam standar. Adapun faktor munculnya ragam bahasa, yang pertama ada faktor budaya. Faktor budaya, setiap daerah memiliki budaya yang berbeda atau tempat tinggal yang berbeda. Yang kedua ada faktor sejarah, yaitu setiap daerah memiliki adat dan bahasa leluhur yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Yang ketiga ada faktor perbedaan demografi, yaitu setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti daerah pesisir, pegunungan, yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas dengan intonasi volume yang besar dan tinggi. Kemudian ada macam-macam ragam bahasa. Macam-macam ragam bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ragam bahasa dilihat dari cara penuturnya. Ragam bahasa dilihat dari cara penuturnya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ragam dialek. Ragam dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh suatu kelompok bangsawan di tempat-tempat tertentu. Dalam istilah biasa disebut dengan logat. Yang kedua ada ragam terpelajar, yang bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur terdidik jelas berbeda dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Yang ketiga ada ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti rapat, peraturan, dan undang-undang. Yang keempat ada ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi seperti dalam percakapan sosial atau percakapan pribadi. Selanjutnya, macam-macam ragam bahasa yang kedua ada ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Ada dua macam, yaitu yang pertama ragam lisan.
Ragam lisan adalah ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap. Dalam ragam bahasa lisan, kita harus memperhatikan hal-hal seperti tata bahasa kosakata dan lafal dalam pengucapannya. Adapun juga kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, dapat disesuaikan dengan situasi. Yang kedua, faktor efisiensi. Yang ketiga, faktor kejelasan. Yang keempat, faktor kecepatan. Yang kelima, lebih bebas bentuknya karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh penutur. Yang keenam, penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan penggunaan pengetahuan serta penafsiran dari informasi audit, visual, dan kognitif sang penutur. Kelemahannya yaitu yang pertama, bahasa lisan berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frasa-frasa sederhana. Yang kedua, penutur sering mengulangi beberapa kalimat. Yang ketiga, tidak semua orang bisa melafalkan bahasa lisan dengan benar. Yang keempat, aturan-aturan bahasa yang dilakukan tidak formal. Yang kedua, ragam tulisan. Ragam tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan menulis dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Adapun kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih oleh sang penulis untuk dikemas menjadi media atau materi yang lebih menarik dan menyenangkan. Yang kedua, umumnya memiliki kedekatan antara budaya dengan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana untuk memperkaya kosakata. Yang keempat, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud atau tujuan memberikan informasi, serta dapat mengungkapkan unsur-unsur emosi sehingga mampu meningkatkan wawasan pembaca. Kelemahannya yaitu yang pertama, alat atau sarana yang dapat memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada. Yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas dan jujur. Yang ketiga, hal yang tidak ada dalam berbahasa tulis tidak dapat diperjelas. Macam-macam ragam bahasa yang ketiga yaitu ragam bahasa yang dilihat dari topik pembicaraan. Ragam bahasa yang dilihat dari topik pembicaraan terbagi menjadi 5, yaitu ragam sosial. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagian dari norma dan kaidahnya yang berdasarkan kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Yang kedua ada ragam fungsional. Ragam fungsional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Yang ketiga ada ragam jurnalistik. Ragam jurnalistik adalah ragam bahasa yang digunakan oleh dunia surat kabar. Dalam perkembangan lebih lanjut, ragam bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh semua media massa. Yang keempat ada ragam sastra. Ragam sastra adalah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan perasaan dan pikiran, fantasi dan lingkungan angan-angan, apresiasi lahir dan batin, peristiwa dan khayalan dengan bentuk istimewa. Yang kelima ada ragam politik dan hukum. Bahasa politik yang mengandung kebijakan yang dibuat oleh penguasa untuk menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Ciri bahasa hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat yang luas. Kemudian ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai situasi percakapan, yaitu menurut lawan bicara, tempat percakapan, raga bahasa tutur, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, seperti menurut kaidah ejaan, tanda baca, istilah, dan tata bahasa. Adapun 5 laras keformalan raga bahasa, yaitu yang pertama, ragam beku, yang digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit kebijaksanaan, seperti dalam kitab suci, keputusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Yang kedua, ada ragam resmi, yang digunakan dalam percakapan terpusat, dalam transaksi atau pertukaran informasi, seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. Yang ketiga, ada ragam konsultatif, yang digunakan dalam percakapan terpusat, dalam transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. Yang keempat, ada ragam santai, yang digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum saling kenal dengan akrab. Yang terakhir, ada ragam akrab, yang digunakan di antara orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat dekat dan akrab. Sekian presentasi saya hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.